Pemirsa, usai beberapa hari lalu, Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama mengikuti tantangan Flip Battle. Kali ini ia mengajak partnernya Jarod Saiful Hidayat untuk bertanding hal yang sama. Ahok mengunggah video Flip Battle Challenge-nya dengan Jarod, pasangannya dalam pemilu DKI Jakarta. Video yang diunggah pada Selasa ini menunjukkan Ahok dan Jarod bertanding melakukan Flip Battle Challenge. Dalam keterangan videonya, Ahok menulis, "Saya ditantang Pak Wagub Jarod Saiful Hidayat untuk main Flip Battle Challenge. Ada 30 ronde, di setiap ronde yang kalah harus cium tangan yang menang. Ternyata susah-susah gampang, kira-kira saya atau Pak Jarod yang menang." Video tersebut telah disaksikan 356.000 kali dan telah dikomentari sebanyak 1.700 netizen. Sejak melakukan Bottle Flip Challenge yang menjadi viral di sosial media, saya terus ditantang oleh Pak Jarod ini untuk adu kemampuan. Hari ini kita bertemu untuk membuktikan siapa yang terbaik melakukan Bottle Flip Challenge. Kita akan melakukan sebanyak 30 ronde. 30 ronde, 30 kali. Di mana setiap kali ada yang berhasil dan yang lain gagal. Yang gagal harus mencium tangan yang berhasil. Wih. Ya. Setuju nggak? Setuju. Mari kita mulai. Ya. Shot dulu. Nah, dulu. Ganti-gantian ya. Aduh, sayang. Lima. Dek, bentar. Ayo. Wih, Pintar ini. Belum, Pak. Coba dulu. Nah. kacau itu. Ya, 30. Oke, skornya 4-1 ya untuk Pak Ahok. Selamat pagi pemirsa, inilah Breaking News Metro TV bersama saya Robert Haryanto. Kami akan hadir dengan informasi bagaimana persiapan dari jalannya sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang hari ini akan kembali digelar di Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan, di mana sidang kali ini adalah sidang ke-16 dengan agenda mendengarkan keterangan para ahli yang telah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum. Ada dua ahli, maksud saya dua kategori ahli yang dihadirkan pada sidang kali ini. Yang pertama adalah ahli yang sudah dicatat keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, dan juga ahli yang baru akan didengarkan keterangannya pada hari ini. Total ada 7 ahli yang direncanakan akan hadir, dan kami akan terus memantau bagaimana konfirmasi dari kehadiran ahli di ruang persidangan. Sidang kasus penodaan agama kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam sidang ke-16, kuasa hukum Ahok akan menghadirkan setidaknya 7 orang ahli. 7 orang ahli ini terdiri dari 3 ahli yang diantaranya sudah dicatat keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, yaitu Bambang Kaswanti Purwo yang merupakan ahli bahasa, kemudian Risma Permana Deli, ahli psikolog sosial, dan juga Nur Aziz yang merupakan ahli hukum pidana. Namun informasi terkini kami dapatkan bahwa keterangan dari Nur Aziz Said akan dibacakan dalam BAP yang sudah dicatat sebelumnya karena ia berhalangan untuk hadir. Kemudian juga ada ahli-ahli yang tidak dalam BAP atau belum didengarkan keterangan dalam BAP yang juga dihadirkan. Setidaknya kami mencatat ada 4 ahli yang kemudian juga akan membantu dari
memberikan keterangan-keterangan yang telah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum. Seperti jadwal pada sidang-sidang sebelumnya bahwa sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi dan sekarang kita akan langsung dengarkan keterangan dari tim kuasa hukum Ahok yaitu Iwayan Sudirta. Pelayan, Basuki 1, Basuki 2, Basuki 3, Basuki ini. Jangan sampai orang nanti mengatakan Pak Basuki itu kok dibutuhkan di seluruh Indonesia. Masa orang Jakarta nggak mau menerima pelayanan dia, kan gitu. Ada satu hal lagi tambahan dari saya ya. Ini kasus ini bahwa ini kasus bola panas itu nyata sekali bahwa begitu dari pihak Bareskrim dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, langsung dalam waktu kurang lebih 3 jam langsung dilimpahkan ke pengadilan ya, Membuat dakwaan. dalam membuat dakwaan. Ini selama saya 50 tahun berkarir sebagai advokat belum pernah ada pelimpahan berkas ya istilahnya cuma numpang lewat langsung dilimpahkan ke instan ya, ke pengadilan. Ini ada apa ya, langsung P21 sehingga di persidangan banyak yang kemudian dilimpahkan pengadilan sudah siap dengan surat dakwaan. Ini kelihatan bahwa ada unsur ketergesa-gesaan. Nah, unsur ketergesa-gesaan itu apa? Adanya tekanan publik yang begitu hebat, ada 4-11, 2-12 dan lusa katanya ada 3-1-3 ya entah betul atau tidak. Tapi di sini proses penanganan kasus ini ada yang menurut kami teman-teman tidak wajar karena itu tadi yang saya katakan numpang lewat. Belum pernah terjadi selama saya menjadi 50 tahun berkarir sebagai advokat terjadi, itu belum pernah. Pak, hari ini kan berarti totalnya kalau 7 ahli hadir, total sudah ada 16 saksi dan juga ahli yang dihadirkan selama persidangan. Ini artinya sudah cukupkah dihadirkan dan menjadi penguatan untuk meringankan Ahok dalam kasus? Sejujurnya masih ada 12 ahli lain yang kami siapkan. Tapi menghargai sikap yang elegan dari Pak Basuki, majelis mengharapkan ini sebelum puasa sudah harus clear. Pak Basuki tidak kalah hebatnya menghargai majelis. Selalu Pak Basuki pesankan, yuk hargai majelis. Jangan ada gesekan, jangan ada pertentangan. Di persidangan bukankah majelis yang harus menentukan segala sesuatu dan harus kita hormati. Pak Basuki memutuskan, udah sekali lagi saja sidang. Karena diputuskan sekali lagi, kami hitung-hitung dengan 6-7 ahli sudah cukup. Biarkanlah yang 12 itu berada di luar mendoakan kita. Biarkan dia berbicara, berbuat berdasarkan kapasitas dan keahliannya masing-masing di luar sidang. Dan itu kami yakini 12 itu tidak percuma. Dia akan bekerja keras dengan caranya masing-masing untuk mengingatkan bahwa jika sebuah bangsa sedang menghadapi masalah ekonomi dan politik yang parah, tapi kalau pengadilannya masih tegak, bangsa ini punya harapan. Tapi kalau pengadilan diintervensi, ditekan, sehingga dia tidak bebas lagi, bangsa ini tidak jelas arahnya ke depan. Oleh karena itu, 7 ahli dan 12 yang tersisa akan berusaha mengawal persidangan ini, baik melalui persidangan maupun di luar persidangan. Sebagai ahli-ahli hukum yang matang, tokoh-tokoh agama yang matang, dia tidak akan berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena ingin menegakkan wibawa pengadilan. Karena bangsa ini harus tegak melalui tegaknya pengadilan. Ya, terima kasih. Yuk, makasih. Itulah pernyataan yang telah disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama yang sudah hadir dalam lokasi sidang, di mana tim kuasa hukum menyatakan bahwa ada unsur ketergesa-gesaan atau unsur terburu-buru yang mereka amati dari proses penyidikan hingga sampai kepada proses persidangan di pengadilan, dan juga mereka menyatakan sebenarnya ada 12 ahli lain
yang telah mereka persiapkan, namun mereka tidak akan hadirkan di luar dari 7 ahli pada hari ini karena kesepakatan yang telah dicapai dalam sidang sebelumnya. Ada kesepakatan mengenai bagaimana jadwal dari persidangan yang kemudian dibatasi hanya selama 5 bulan menurut dari surat edaran Mahkamah Agung. Ada 12 ahli yang mereka katakan mereka telah persiapkan tapi mereka tidak akan hadirkan, dan juga pada hari ini 7 ahli yang dihadirkan adalah ahli dari BAP atau ahli yang sudah dicatat keterangan sebelumnya, dan juga ahli non-BAP yang belum didengarkan sama sekali keterangannya. Ini adalah kesempatan terakhir dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama untuk menghadirkan ahli, dan kemudian pada sidang minggu depan dijadwalkan adalah pemeriksaan terdakwa yaitu Basuki Cahayapurnama dengan berbagai alat bukti. Dan sekarang ini adalah gambar real time atau terkini dari lokasi persidangan, di mana ruang sidang tentu saja masih kosong karena sidang dijadwalkan pada pukul 9 baru akan dimulai. Tetapi informasi kami sudah lihat di lokasi sidang, tim kuasa hukum sudah hadir di dalam lokasi persidangan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Putri Lukman langsung dari Gedung Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Putri, dari 7 ahli yang sudah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum, siapa saja yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran? Ya, tadi dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama sudah tiba di Gedung Kementerian Pertanian. 3 diantaranya dari kuasa hukum Ahok juga sudah memberikan keterangan terkait dengan konfirmasi 7 ahli yang akan hadir dalam persidangan. Dan saat ini yang sudah tiba adalah Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono yang akan memberikan kesaksian atau keterangan terkait dengan sidang hari ini. Kita tidak tahu ahli yang diajukan di luar berkas, yang kita tahu ada yang di berkas. Nah, informasinya yang di berkas itu ada 2 ahli, masing-masing ahli dari psikologi maupun ahli dari bahasa. Nah, di luar itu kita belum tahu karena memang hukum acara memungkinkan bahwa ahli di luar berkas perkara bisa diajukan. Tapi untuk yang di luar BAP sendiri pastinya akan diterima atau bagaimana nantinya? Kita tidak tahu kan? Nah, kita tidak tahu siapa yang diajukan karena di berkas tidak ada. Kalau begitu nanti sikap dari JPU sendiri bagaimana? Kita tunggu siapa yang dihadirkan, nah baru tahu kita identitasnya dan lain sebagainya, baru ada sikap apakah bisa diteruskan kita terima atau tidak. Pak Ali, ini kan ada 7 ahli dari berbagai bidang. Nah, menurut tim pengacara tadi bahwa ini akan menilai secara kontekstual isi pidato Ahok dari menit pertama hingga menit terakhir, bahwa intinya adalah tidak ada niat dan tidak ada unsur kesengajaan menistakan agama. Berbeda dengan ahli yang menurut tim pengacara bahwa ahli dari JPU hanya menilai dari sepenggal yang ada ucapan Al-Maidah. Bagaimana menurut Pak? Kemarin sudah dalam persidangan kemarin sudah disampaikan bahwa di dalam ahlinya dia, saya tanya kan begitu, apakah kalau ini adalah sosialisasi program tanpa menyampaikan Al-Maidah kemudian pesannya tidak sampai? Dijawab sampai juga. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Kenapa disampaikan seperti itu? Nah, kan begitu. Nah, itu kan bagaimana kesimpulannya nantilah kita. Pak, ya? Pak, ini kan di ahli yang non BAP, yang di BAP ada sama HKH. Ya kan kita ketahui politisi dari BAP ini, Pak. Ya. Apakah kemungkinan akan ditolak atau gimana? Saya tidak tahu. Dia politisi mau nanti disampaikan lah. Ya. Dicek background-nya dulu ya, Pak ya? Iya, kepentingannya apa kan gitu? Kepentingannya apa? Tetapi kalau sepanjang itu undang-undang melarang, ya tidak bisa. Kalau undang-undang tidak melarang, ya bisa dilanjutkan. Tapi Pak, kembali lagi ke kriteria seperti apa yang nantinya di luar BAP bisa diterima dan ditolak begitu? Kriterianya, yang penting sesuai dengan keahliannya. Yang penting sesuai dengan keahliannya. Itu saja. Di pasal 120 KUHP disampaikan bahwa keahlian itu seperti apa. Nah, itulah nanti disampaikan di sidang. Jadi meski di luar BAP tetap akan didengarkan dan diberikan pertanyaan begitu? Iya. Walaupun yang penting sesuai dengan keahliannya? Iya, yang penting sesuai keahliannya. Memang kriterianya pasal 120 KUHP gitu. Tadi kan kalau dari JPU itu sesinya diperdengarkannya videonya yang sudah dipotong begitu kan Pak, sekian detik. Nah, tapi kalau dari kuasa hukum itu diperdengarkannya yang lebih dari 1 jam, itu gimana Pak? Bukan. Jadi selama ini persidangan belum sampai memutar video. Itu berdasarkan keterangan saksi.
bukan video yang diputar di persidangan, beda. Iya, maksudnya mereka kemudian menyampaikan keahliannya, menyampaikan pendapatnya setelah menonton video kan itu kemudian nonton tuh Pak. Itu kalau JPU menanggapinya seperti berbedanya di mana? menurut hanya Pak durasinya. Kalau yang Kan ahli saksi sudah menyampaikan. Kenapa sepenggal? Karena substansi persoalan ada di situ. Yang di luar itu bukan persoalan pidana. Untuk apa? Kira-kira begitu. Kalau 1 jam itu justru bisa jadi ini background begitu, kalau itu tidak bermaksud sebenarnya kalau seluruh itu kan penilaian dari penasihat hukum wajar saja, sah-sah saja semacam itu. Tapi orang lain berbeda pendapat lain juga sah juga. Nah, nanti tinggal penilaian masing-masing. Jadi ini kalau dari jaksa penuntut umum untuk memaknai konteks itu Oh, tidak bisa. Kemarin ahli dari Puslapor mengatakan jangankan sekian menit, sekian detik, 1 detik pun ketika itu membuktikan sesuatu bisa saja. Terima kasih Pak. Robert, itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Ketua Jaksa Penuntut Umum dalam kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ali Mukartono, yang mengatakan bahwa apakah ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok akan dinilai atau didengarkan keterangannya meski yang sudah di BAP atau yang saat ini ada 5 yang belum di BAP. Ini akan didengarkan bagaimana background atau latar belakang dari 5 ahli yang belum di BAP sesuai dengan bidangnya kah, terkait dengan ahli pidana, ahli agama, dan juga ahli bahasa. Iya, Putri, saya ingin mendapatkan konfirmasi apakah dari 7 ahli, baik dari BAP dan juga non-BAP, apakah sudah memberikan semua konfirmasi kehadiran? Ya, terkait dengan konfirmasi kehadiran 7 ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok dalam sidang ke-16 kasus dugaan penistaan agama, tadi sudah terkonfirmasi oleh salah satu kuasa hukum Ahok, Humphrey Jemat, yang mengatakan bahwa 7 ahli ini akan hadir dalam persidangan yang akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. 7 ahli baik yang sudah di BAP maupun yang juga belum pernah di BAP akan memberikan kesaksian atau keterangan di depan majelis hakim, JPO, dan juga kuasa hukum. Ada 3 ahli diantaranya berbeda bidang, yakni ahli agama, kemudian juga ahli bahasa, dan ahli hukum pidana, yang salah satunya adalah ahli hukum pidana Muhammad Hatta yang merupakan mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, yang dinyatakan oleh salah satu kuasa hukum Ahok bahwa Iwayan Sudiarta memastikan kehadiran dari Muhammad Hatta yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ini akan menjadi meringankan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama, karena Muhammad Hatta pernah juga mengawal bagaimana sebenarnya kasus penistaan agama yang dilihatnya atau akan dinyatakan dalam kesaksiannya ini mengandung unsur politis, karena Ahok saat ini juga menjadi Gubernur DKI Jakarta nonaktif atau calon Gubernur DKI Jakarta petahana yang juga ikut dalam bursa Pilkada serentak 2017. Dari tim kuasa hukum. Ya, Putri, informasi kami dapatkan bahwa masih ada 12 ahli lagi di luar 7 ahli yang dihadirkan pada hari ini, sudah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum tapi tidak dapat dihadirkan karena jadwal sidang yang tidak boleh melebihi dari 5 bulan menurut surat edaran Mahkamah Agung. Lalu bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum? Tanggapan dari kuasa hukum, khususnya tanggapan dari Ahok yang juga disampaikan oleh kuasa hukum Ahok sesaat sebelum masuk ke auditorium Kementerian Pertanian tadi, Ahok menyatakan melalui kuasa hukumnya ia begitu menghormati bagaimana keputusan majelis hakim dan akan mematuhi bagaimana peraturan dari persidangan kasus dugaan penistaan agama yang sudah disampaikan melalui surat edaran Mahkamah Agung bahwa kasus dugaan penistaan agama ini harus selesai sebelum Mei 2017, artinya tidak melebihi masa 5 bulan, maka kasus dugaan penistaan agama hari ini di sidang ke-16 menjadi sidang terakhir atau babak terakhir bagi kuasa hukum Ahok menghadirkan seluruh saksi dan juga ahli. Jika di hari ini 7 ahli hadir dalam sidang kasus penistaan agama, maka totalnya sejak beberapa waktu lalu atau sidang beberapa waktu lalu hingga hari ini sudah ada 16 saksi dan juga ahli yang dihadirkan di depan majelis hakim, JPU, dan juga kuasa hukum, dan masih ada 12 ahli sebenarnya yang tidak bisa dihadirkan
dihadirkan. Namun tadi dari salah satu kuasa hukum Iwayan Sudiarta mengatakan meski 12 ahli tidak bisa dihadirkan dalam sidang kasus dugaan penistaan agama, namun mereka tetap bisa mengawal bagaimana jalannya kasus dugaan penistaan agama yang sebenarnya seharusnya dihadirkan untuk meringankan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama, khususnya keterkaitan pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Ya Putri, tadi kita sudah dengar keterangan dari jaksa pada saat hadir di lokasi persidangan. Lalu apa saja keterangan yang dapat kamu berikan kepada pemirsa mengenai keterangan-keterangan disampaikan oleh tim kuasa hukum sesaat setelah hadir di sana? Ya, Robert, ada beberapa hal yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan sidang ke-16 kasus dugaan penistaan agama. Dari 7 ahli yang dihadirkan, ini berlatar belakang berbeda. Ada 3 berdasarkan ahli agama, kemudian juga ahli hukum pidana dan juga ahli bahasa. Salah satunya yakni ahli yang merupakan psikologi sosial bernama Risa Permana Deli, yang merupakan Pusat Kajian Representasi Sosial dan Laboratorium Psikologi Sosial, yang akan memaparkan bagaimana sebenarnya kasus dugaan penistaan agama atau dari Ahok ini terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 bukan untuk menistakan agama, karena nanti dari Risa Permana Deli ini akan mengulas secara full atau dalam bentuk 27 menit video kasus dugaan penistaan agama terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51, tidak hanya sepenggal namun juga keseluruhan full video akan diulas oleh Risa Permana Deli yang merupakan Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial dan Laboratorium Psikologi Sosial Eropa, yang merupakan ahli psikologi sosial. Kemudian juga dari ahli hukum pidana yang menjadi penguatan dari atau kuasa hukum Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini, salah satunya adalah Muhammad Hatta yang tadi sempat saya jelaskan bahwa ia merupakan mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang bisa jadi akan meringankan Ahok karena akan memberikan kesaksian bahwa kasus dugaan penistaan agama ini tidak layak dinaikkan ke persidangan. Ini juga akan dibeberkan atau disampaikan dari salah satu ahli yang merupakan mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Selain itu juga nanti ada 5 ahli lagi yang juga akan memberikan kesaksian atau keterangannya. Dari latar belakangnya ada ahli bahasa, ahli hukum pidana, dan juga ahli agama. Robert. Baik, terima kasih Putri Lukman atas informasinya langsung dari Gedung Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, saya sudah bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin. Selamat pagi Robert. Terima kasih telah hadir bersama dengan kami di Breaking News Metro TV. Ya, terima kasih. Ya Bang Jamin, kalau kita lihat dari komposisi ahli pada hari ini yang dihadirkan 7 ahli, ada 2 kategori, BAP dan non-BAP. Apa sebenarnya perbedaan besar dari ahli-ahli yang sudah di BAP dan non-BAP jika dihadirkan dalam persidangan? Ya. Sebelumnya saya mengucapkan Hari Raya Nyepi dulu buat para penganutnya yang merayakan walaupun baru kemarin ya. Ya, kalau kita lihat acara hari ini, kalau saksi yang dihadirkan itu di BAP, tentu dia sudah pernah diminta keterangan sebelumnya di tingkat penyidikan. Nah, yang diperiksa di BAP ini tidak selalu orang yang memberatkan, tetapi juga yang meringankan. Jadi ahli bisa diperiksa dalam waktu penyidikan untuk meringankan penyidikan supaya penyidikan itu ada netralitas, berimbang. Dan orang-orang tersebut sebagai ahli bisa juga dimintakan kehadirannya dalam persidangan, tetapi tidak ada kewajiban karena dalam BAP ahli itu biasanya ahli sudah menandatangani berita acara sumpah, jadi sudah disumpah sebelumnya. Dan jadi kalau bisa hadir dalam persidangan ya silakan. Makanya tadi ada beberapa BAP ahli yang tidak bisa hadir sehingga cukup dibacakan saja di persidangan. Yaitu ahli hukum pidana Nur Aziz Said yang berhalangan. Dan setelah itu juga ada juga ahli yang meringankan yang tidak pernah diperiksa dalam BAP penyidik dan boleh dihadirkan karena memang tidak semua ahli yang meringankan itu bisa dihadirkan dalam penyidik. Jadi bisa saja itu accidentally volunteer untuk dihadirkan. Jadi fungsi meringankan ini sebenarnya adalah untuk memberikan keterangan-keterangan
menyelaraskan agar jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan nantinya mempunyai pandangan yang berbeda dari apa yang selama ini mereka yakinkan yang disampaikan oleh penyidik. Jadi penyidik memberikan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli, baru nanti penasihat hukum memberikan keterangan. Jadi dalam memberikan penuntutan, jaksa penuntut umum itu tidak hanya berpendirian kepada kepentingan penyidikan saja, tetapi juga demi keadilan. Karena yang dicari adalah demi keadilan. Bang Jamin, kalau kita lihat ada kesepakatan pada minggu lalu untuk mempercepat dari masa sidang, sehingga ini adalah kesempatan terakhir para ahli untuk dapat dihadirkan oleh tim kuasa hukum. Melihat begitu ketatnya dari waktu yang sudah diberikan kepada majelis hakim, seberapa penting untuk menghadirkan saksi ahli yang sudah di BAP untuk kemudian di persidangan, toh mereka sudah dibawa sumpah untuk memberikan keterangan pada saat BAP? Memang ada sedikit perbedaan karena dalam waktu BAP penyidik bisa saja ada keterangan yang masih belum lengkap, yang pengen untuk disampaikan dalam persidangan. Jadi hal ini perlu bagi ahli untuk ikut dalam persidangan agar perwujudan dari keterangannya dalam penyidik bisa dikembangkan dalam verbal dengan hakim gitu. Karena waktu pemeriksaan di penyidik kan cuma penyidik aja yang periksa. Tetapi kalau dalam persidangan itu kan paripurna. Dan dalam KUHP memang kalau dia keterangan yang diberikan yang benar adalah keterangan yang disampaikan di persidangan. Tetapi kalau untuk ahli itu sudah cukup di BAP sebenarnya. Tapi karena kontekstualnya dia ingin menambahkan atau ada hal-hal yang ingin dia perbaharui, boleh hadir dalam persidangan untuk menambahkan keterangan. Baik, Bang Jamin ditahan di sana, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda.